Pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini sedang berjuang memutuskan penyebaran COVID-19 dan kita bersyukur kepada Tuhan meskipun dalam kondisi seperti ini semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan tidak pernah padam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini sesuai dengan Nats Almanah Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Roma pasal 15 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Dengan judul perikop, Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya hari lepas hari dalam hidup kita. Amin. Pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengar kalimat yang mengatakan, yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar sudah pasti baik? Saya rasa kalimat ini kalimat yang tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Tahukah saudara bahwa di mata banyak orang, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang selalu memiliki kasih dan kebaikan kepada orang lain. Tetapi sayangnya, banyak orang Kristen yang tidak mampu hidup sesuai dengan yang dikatakan oleh orang lain tersebut. Banyak kita yang masih hidup dalam perbuatan yang tidak baik dan juga tidak mengasihi orang lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Renungan kita pada saat ini untuk menghidupkan kembali semangat kita untuk menjadi pribadi yang baik. Bukan saja sekedar baik, tetapi benar di mata Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dari pasal 12 berisi nasihat untuk pelayanan. Berisi bagaimana cara menghormati pemerintah, bagaimana persembahan yang benar, bagaimana hidup di dalam kasih. Dan di penghujung suratnya di jemaat di Roma, Paulus menyampaikan keyakinannya bahwa jemaat di Roma adalah jemaat yang sangat baik. Tidak hanya baik, mereka juga memiliki pengetahuan, bahkan mereka mampu saling menasehati. Kalau sudah dikatakan mampu menasehati, pasti orang yang menasehati itu adalah orang yang sudah bisa jadi teladan. Tetapi ada juga banyak orang yang kita temukan yang jago menasehati, tetapi dia
tidak bisa menjadi teladan. Akan tetapi, jemaat yang ada di Roma adalah jemaat yang mampu menasehati, dan sudah pasti mereka juga jemaat yang bisa jadi teladan bagi orang lain. Pertanyaannya, kebaikan apa sih yang dimiliki oleh jemaat Roma? Yang pertama, jemaat Roma memiliki kebaikan yang melimpah, bukan kebaikan yang biasa. Melimpah itu banyak. Kalau kita perhatikan Roma pasal 1 ayat 28 sampai 30, Paulus di sana menyampaikan bagaimana rupa-rupa kejahatan yang ada di Roma sebelum mereka mengenal Tuhan. Kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, kesombongan, dan lain-lain. Sekarang, Paulus mengatakan bahwa mereka adalah jemaat yang sangat baik. Jadi, kalau kita tarik satu garis lurus, maka dulu jemaat Roma hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah. Tetapi sekarang telah meninggalkan perbuatan mereka yang lama, menjadi pribadi yang baik dan berkenan kepada Allah. Jadi kebaikan yang melimpah yang mereka miliki adalah kebaikan dalam segala hal, baik dalam segala hal. Dalam seluruh aspek kehidupan, mereka menjadi pribadi yang baik. Bukan yang kadang-kadang baik, bukan yang baiknya hanya sesaat, bukan baik kalau orang baik kepadanya, bukan baik hanya karena ada maksudnya, tetapi mereka baik di dalam segala hal. Yang kedua, jemaat Roma memiliki kebaikan yang disertai dengan kebenaran. Saya ulang kalimat yang saya katakan di awal tadi. Ada yang baik, tapi belum tentu benar. Tetapi yang benar sudah pasti baik. Menguji bahwa itu benar diukur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkenan kepada Allah atau tidak. Contoh, kita menolong orang, tetapi punya motivasi yang salah supaya mendapatkan pujian. Belum lagi cara yang kita lakukan sudah benar atau salah. Jangan sampai menurut kita baik, tapi bagi Allah itu tidak baik. Sehingga Paulus kembali mengingatkan jemaat di Roma agar mereka tetap melakukan yang baik dan juga benar di hadapan Allah. Agar kebaikan yang mereka lakukan selalu disertai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, itu benar-benar baik seturut dengan kehendak Tuhan. Pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, hal ini juga menjadi nasihat bagi kita semua. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari kita menjadi pribadi yang baik. Mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi ingat, harus sesuai dengan kebenaran, motivasi yang benar, dan cara yang benar. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan menurut kita baik, tetapi bagi Tuhan itu tidak baik. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita cenderung berbuat yang baik dan benar? Atau kita sering berbuat baik, tapi tidak benar menurut ukuran firman Tuhan? Kiranya pemuda dan remaja di masa muda dapat menggunakan masa mudanya untuk belajar melakukan yang benar di mata Tuhan.
untuk belajar menjadi pribadi yang baik, bukan sekedar baik, tetapi benar di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Teruslah berbuat baik kepada semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya firman yang kami dengarkan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjalani hidup kami hari lepas hari. Itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan bagi kami. Kami berdoa untuk seluruh pemuda dan remaja yang ada di GKE Pintu Elok Pontianak, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau jaga mereka, pelihara mereka Tuhan. Dalam masa-masa muda mereka, mampukanlah mereka agar menggunakan masa muda mereka agar lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.